Assalamualaikum, halo anak-anak. Hari ini kita akan belajar IPA tentang makhluk hidup menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Kali ini Ibu akan menjelaskan bagaimana hewan beradaptasi dengan lingkungan, ya. Baiklah anak-anak, ada yang tahu tidak mengapa sih hewan itu perlu menyesuaikan diri dengan lingkungannya atau perlu beradaptasi dengan lingkungannya? Ya, yang pertama itu adalah untuk memperoleh makanan. Lalu yang kedua itu untuk melindungi diri atau menyelamatkan diri dari musuh. Nah, inilah alasan hewan mengapa mereka perlu beradaptasi dengan lingkungannya. Jika mereka tidak mampu beradaptasi, mungkin mereka akan mati atau musnah, ya. Baik, yang pertama Ibu akan menjelaskan adaptasi hewan untuk memperoleh makanan. Bagaimana sih bentuk adaptasi pada kucing, singa, dan harimau untuk memperoleh makanan? Ya, bisa kita lihat kucing, singa, dan harimau ini itu memiliki taring yang tajam dan juga jari atau kuku yang tajam, ya. Nah, kucing, singa, dan harimau ini termasuk hewan karnivora atau pemakan daging. Jadi, secara alami hewan tersebut harus berburu untuk memperoleh makanan. Oleh karena itu, mereka memiliki cakar dan gigi yang tajam untuk memudahkannya menangkap mangsa. Tanpa cakar dan gigi yang tajam, mereka akan mengalami kesulitan untuk menangkap mangsa yang dimakan. Jika tidak memperoleh makanan, mungkin mereka akan mati atau musnah. Ya. Selanjutnya, adaptasi hewan untuk memperoleh makanan pada burung. Nah, adaptasi pada burung ini untuk memperoleh makanan bisa kita lihat pada bentuk paruh dan juga jenis kakinya atau bentuk kakinya, ya. Nah, biasanya bentuk paruh burung ini itu tergantung pada jenis makanannya, ya. Baik, yang pertama ini Ibu punya gambar burung elang. Elang ini termasuk hewan karnivora atau pemakan daging, ya. Jadi elang ini memiliki paruh yang kukuh, runcing, dan tajam. Nah, bentuk paruh ini berguna untuk mencabik-cabik mangsanya. Lalu ada burung kakak tua. Nah, kakak tua ini termasuk burung yang makannya ini adalah buah-buahan atau biji-bijian, ya. Jadi burung kakak tua ini memiliki paruh yang melengkung, pendek, dan juga tajam. Nah, bentuk paruh ini berguna untuk memecahkan biji-bijian. Selanjutnya ada bebek. Nah, bebek ini memiliki paruh lebar, pipi, dan berbentuk seperti sisir. Jadi kalau kita perhatikan itu, bebek itu di pinggir paruhnya ini adalah seperti ada tajam gitu seperti sisir, ya. Mengapa seperti itu? Nah, itu berguna untuk menyaring makanan yang ada di lumpur, tempat becek, atau di air. Selanjutnya ada burung bangau. Nah, burung bangau ini memiliki paruh yang panjang dan besar. Kenapa? Ya, karena burung bangau ini makanannya itu adalah ikan. Jadi bentuk paruh ini berguna untuk menangkap ikan. Selanjutnya ada burung kolibri. Nah, bentuk burung kolibri ini memiliki paruh yang kecil, runcing, dan juga panjang. Apa sih gunanya? Nah, gunanya ini adalah untuk menghisap madu. Ya, seperti itu ya anak-anak. Sekarang Ibu akan menjelaskan adaptasi bagaimana cara burung memperoleh makanan dari bentuk kakinya. Baik, kita lihat ini kaki burung elang. Nah, burung elang ini memiliki 4 jari yang tiap jarinya ini kukuh dan juga berkuku tajam, ya. Jadi bentuk kaki seperti ini digolongkan sebagai burung pencengkram. Selanjutnya ini burung kaki apa? Ya, kakatua. Nah, kakatua ini memiliki kaki yang memudahkannya untuk bertengger. Maka dari itu, burung ini digolongkan sebagai burung petengger, ya. Selanjutnya ada kaki bebek. Nah, kaki bebek ini berselaput dan juga setiap selaputnya itu menghubungkan antar jari-jarinya.
Mengapa sih kaki bebek ini berselaput? Nah, kaki bebek ini berselaput itu berfungsi sebagai dayung ketika berenang untuk mencari makan. Nah, bentuk kaki seperti ini biasanya dimiliki oleh burung perenang ya. Selanjutnya ada kaki burung pipit. Nah, burung pipit ini mempunyai 4 jari berukuran kecil. Jadi 4 jari ini nih memudahkannya untuk bertengger ya. Jadi digolongkan juga sebagai burung bertengger. Selanjutnya ada kaki apa coba ini? Ya, ini adalah kaki ayam ya. Jadi ayam memiliki bentuk kaki yang menyebabkan kuat mengais tanah saat mencari makanan dan juga berjalan jauh. Selanjutnya ada kaki burung bangau. Coba kalian perhatikan baik-baik bagaimana bentuk kaki burung bangau. Ya, burung bangau ini berkaki panjang, ramping, dan berselaput yang menghubungkan antar jari-jarinya. Mengapa? Nah, bentuk kaki seperti ini berguna untuk mencegahnya terbenam atau tenggelam di lumpur saat mencari makan. Ya. Baiklah, selanjutnya Ibu akan menjelaskan adaptasi pada serangga untuk memperoleh makanan, ya. Nah, berdasarkan jenis makanannya, jenis mulut serangga ini dibedakan menjadi beberapa bagian. Nih, yang pertama itu ada yang disebut dengan mulut penggigit dan pengunyah. Nah, serangga ini biasanya menyukai makanan yang berupa daun. Nah, contohnya ini adalah belalang. Jadi belalang ini memiliki 2 rahang ya, yaitu rahang atas dan juga rahang bawah. Nah, rahang atas ini berfungsi untuk memotong daun, sedangkan rahang bawah berguna untuk mengunyah makanan ya. Selanjutnya ada mulut penghisap. Nah, contoh serangga yang memiliki mulut penghisap ini adalah kupu-kupu. Nah, kupu-kupu ini menggunakan mulutnya ini untuk menghisap sari madu atau nektar pada bunga. Ya. Selanjutnya ada jenis mulut penusuk dan juga pengisap. Nah, contohnya ini adalah nyamuk. Kita perhatikan baik-baik bagaimana mulut nyamuk ya. Jadi, nyamuk ini mempunyai mulut penusuk dan penghisap. Nah, mulut nyamuk ini berbentuk tabung panjang dan tajam. Nah, ya. Jadi bentuk mulut ini berfungsi untuk menusuk kulit manusia atau hewan gitu ya. Selanjutnya ada mulut penjilat. Nah, mulut penjilat pada serangga ini memiliki ciri terdapatnya lidah yang panjang dan berguna untuk menjilat makanan berupa nektar bunga. Nah, salah satunya juga adalah contohnya ini adalah kupu-kupu ya. Selanjutnya ada mulut penyerap. Nah, lalat merupakan serangga yang memiliki mulut penyerap. Jadi, mulut penyerap pada serangga ini memiliki ciri terdapatnya alat penyerap yang mirip gabus ya. Makanya kenapa kita harus membersihkan lingkungan agar tidak ada lalat. Misalkan lalat itu hinggap pada sampah atau makanan bekas, otomatis mereka akan menyerap makanan tersebut. Lalu ketika mereka hinggap di makanan kita, mereka juga akan menularkan hasil serapan mereka pada makanan kita. Ya, jadi kita harus menjaga lingkungan agar tetap bersih ya, karena lalat ini biasanya hidupnya di tempat yang bau dan juga kotor. Baik, selanjutnya Ibu akan menjelaskan adaptasi pada laba-laba untuk memperoleh makanan ya. Kita lihat laba-laba ini adaptasinya atau kemampuan untuk beradaptasi dengan lingkungan ini adalah membuat perangkap. Jadi perangkap tersebut itu berupa jaring. Jika ada hewan yang terperangkap, laba-laba akan menggulung mangsanya dengan jaring, lalu akan memakan mangsanya tersebut ya. Selanjutnya adaptasi pada ular untuk memperoleh makanan. Nah, ada yang tahu bagaimana bentuk adaptasi ular untuk memperoleh makanan? Ya, ular ini memiliki bisa atau racun.
Jadi racun tersebut sangat mematikan sehingga ular ini bisa membunuh hewan buruannya dengan cara menggigit sambil mengeluarkan racun. Nah, selain itu, ular juga mampu membelit mangsanya. Nah, belitan ular ini sangat kuat sehingga bisa melumpuhkan mangsanya, ya. Jadi begitulah cara ular mendapatkan makanan. Baiklah anak-anak, selanjutnya ibu akan menjelaskan adaptasi hewan untuk menyelamatkan diri dari musuh, ya. Yang pertama ada bunglon, kupu-kupu, dan juga belalang. Bagaimana sih cara hewan ini menyelamatkan diri dari musuh? Yang pertama ada bunglon. Nah, bunglon ini memiliki kemampuan untuk mengubah warna tubuhnya sesuai dengan tempatnya berada. Nah, kemampuan menyesuaikan warna dengan lingkungan agar terhindar dari musuh ini disebut dengan mimikri. Mimikri ini merupakan salah satu cara makhluk hidup berkamuflase atau penyamaran. Selanjutnya kupu-kupu dan belalang. Bagaimana cara mereka menyelamatkan diri dari musuh? Nah, kupu-kupu dan belalang ini termasuk hewan yang melindungi diri dengan cara berkamuflase, yaitu dengan memanfaatkan kesamaan warna kulitnya dengan lingkungan tempat tinggal atau bentuk tertentu pada tubuhnya. Jadi, kupu-kupu ini memiliki gambar tertentu di sayapnya yang dapat mengusir musuh. Jadi, saat sayapnya ini dikembangkan, gambar pada sayap kupu-kupu ini tampak. Jadi, kupu-kupu tampak seram sehingga musuh tidak berani mengganggunya, ya. Selanjutnya ada adaptasi pada kura-kura dan siput. Nah, kura-kura dan siput ini jika mereka dalam bahaya, mereka akan memasukkan kepala dan kakinya ke dalam tempurung, ya. Selanjutnya ada cicak. Nah, cicak ini beradaptasi melindungi dirinya itu dengan memutuskan ekornya jika dalam bahaya. Nah, kemampuan hewan memutuskan bagian tubuh ini disebut autotomi. Jadi, saat ekornya putus ini, ekornya ini lebih aktif. Jadi, musuhnya itu akan lebih memperhatikan ekornya, ya. Selanjutnya ada walang sangit. Nah, walang sangit ini beradaptasi dengan mengeluarkan bau. Nah, bau itu digunakan untuk mengusir musuh. Selanjutnya ada cumi-cumi. Cumi-cumi beradaptasi dengan menyelamatkan diri itu adalah dengan mengeluarkan tinta yang berwarna hitam pekat sehingga musuh ini akan kehilangan jejak, ya. Baik, selanjutnya ini ada rusa. Bagaimana rusa menyelamatkan diri dari musuh? Nah, rusa ini menyelamatkan diri dari musuh adalah dengan cara hidup berkelompok. Jadi dengan cara berkelompok musuh jadi bingung untuk menentukan mangsanya, ya. Selanjutnya ada landak. Nah, bisa kita lihat landak ini memiliki duri pada tubuhnya. Jadi jika ada bahaya, landak segera mengembangkan durinya. Akibatnya musuh tidak berani mengganggu karena takut tertusuk oleh durinya. Baik, selanjutnya ada burung merak. Nah, burung merak ini melindungi dirinya dengan mempunyai kemampuan aposematik, yaitu kemampuan memberi kejutan dan menakuti musuh. Ketika dalam bahaya, mereka akan mengembangkan ekornya sehingga terlihat besar. Jadi musuhnya takut untuk memangsanya, ya. Selanjutnya ada kalajengking. Nah, kalajengking ini beradaptasi atau melindungi dirinya dengan menggunakan sengatan yang berada pada ekor. Nah, sengatan ini mengandung racun yang akan membunuh musuhnya, ya. Jadi kalau kalian melihat kalajengking, kalian harus berhati-hati karena ekornya ini mengeluarkan sengatan. Ya, seperti itulah anak-anak bentuk adaptasi hewan pada lingkungannya, baik untuk memperoleh makanan atau menyelamatkan diri, ya. Terima kasih sudah menyimak video hingga selesai. Tetap semangat belajar di rumah dan sehat selalu. Terima kasih. Wassalamualaikum.